Hai semua, kembali lagi ke channel ini. Ini adalah konten pertama di channel ini. Kontennya apa? Kontennya ngobrol-ngobrol dengan seseorang yang luar biasa. Nah, seseorang itu siapa? Bisa dilihat sebelah kiri. Iya, editor, jangan malas-malas. Ayo di-insert CV-nya. Nah, orang ini seorang teman luar biasa, pekerjaannya di dunia pendidikan juga luar biasa. Dia menjadi pembicara, inspirasi, juga sudah menghasilkan berbagai macam buku tentang pendidikan. Nah, seperti apa sih tanya jawab saya? Apakah seru atau tidak seru? Kita saksikan sesaat lagi. Cekidot. Gitu saudara-saudara. Nah, ini pertanyaan selanjutnya nih buat Miss Amel. Ini produk-produk teknologi itu kan cycle-nya cepat ya, sekitar ya 2 tahun, 3 tahun itu sudah rusak atau sudah ada teknologi baru yang menggantikan. Harus update lagi. Dulu kamera HP ada 1, 2, 3, sekarang beranak jadi 4, ada yang 5 bahkan ya kan. Jadi ya, betul. Jadi teknologi itu kan ini ya, apa namanya, jalannya itu cepet ya, cycle-nya itu cepat. Kemudian update-nya itu juga peningkatannya lumayan gitu ya. Jadi kayak HP aja itu yang tadi saya sebut, kamera itu bisa beranak ya toh. Kemudian dulu kayak simpelnya HP aja. Dulu kan apa itu listnya itu besar ya, apa namanya? Notes-nya itu besar. Sekarang kamera-kamera sekarang desain-desain yang terbaru itu HP sudah tidak ada notes-nya, kamera depan sudah bisa naik turun ya toh, kayak teh celup, naik turun. Ya, jadi gimana nih menurut Miss Amel? Apakah tiap 2 tahun sekali kita harus update atau ya gimana menurut Miss Amel nih? Ya. Memang yang namanya teknologi ya. Jadi gini, kalau satu udah keluarin A, pasti saingannya akan keluarin A plus gitu. Ntar kalau udah keluar A plus, pasti teman satunya lagi akan keluarin A plus plus gitu. Maksudnya akan terus yang namanya perkembangan itu akan terus terjadi gitu sih. Tapi saya harap sih teman-teman yang dengerin dari awal tadi dapat the idea gitu ya, bahwa semua lagi sekali harus kembali, bukan saya harus selalu update dengan yang the latest gitu, tapi saya harus punya kemampuan untuk selalu belajar, itu iya gitu. Bukan masalah teknologi terbaru atau tercanggih atau termahalnya, tetapi apakah ini sudah memenuhi dari kebutuhan saya gitu sih. Kalau misalnya kita masih belum perlu itu dan nggak perlu tahu, mungkin bagusnya kita tahu aja gitu, mengikuti perkembangan boleh-boleh banget, teman-teman bisa baca, lihat reviewnya, oh sekarang ada teknologi seperti itu ya, sehingga pada saat kita nanti punya kebutuhan ke area sana, kita jadi tahu gitu loh bahwa di depan itu udah ada yang bisa bantu provide kita, kayak gitu sih. Jadi bukan berarti segala sesuatunya harus diikuti, tapi kita bisa belajar kok tanpa harus benar-benar kita beli barangnya, kita tetap bisa ikut reviewnya, tetap bisa lihat, tetap bisa catch up dengan teknologi, dengan perkembangan-perkembangan yang ada. Sementara yang kita punya sendiri sesuaiin aja dengan kebutuhan kita gitu ya. Saya misalnya tiap hari bikin kopi gitu, tapi buat saya bikin kopi sama beli coffee maker yang harganya 5 juta gitu ya. Karena saya penggemar teknologi, apakah sebaiknya saya beli coffee maker gitu? Buat saya kembali lagi kan, 5 juta itu price yang aku bayar, tapi value yang aku dapat itu seberapa sih dari coffee maker ini gitu. Bukan berarti teman-teman yang punya coffee maker salah loh ya. Mungkin time yang teman-teman punya waktu bikin kopi, daripada aku bikin kopi 5 menit ini kalau aku bikin YouTube udah berapa viewers nih, udah dapat banyak duit, ya silakan, karena time-nya berarti value teman-teman pada time itu lebih besar daripada 5 juta yang teman-teman keluarkan buat coffee maker gitu. Jadi sekali lagi semoga dari awal tadi bisa membentuk cara pandang kita yang tepat gitu ya, bahwa mengikuti perkembangan kita bisa belajar itu terbuka banget sekarang, kesempatan untuk belajar tanpa harus memiliki. Tapi yang kita miliki itu adalah yang sesuai dengan apa yang memang menjadi kebutuhan kita. Ingat,
price dan value itu harus jalan bareng. Kalau bisa value itu harus lebih besar daripada price yang kita bayar. Contoh yang paling sederhana, kalau kita beli buku itu kita bayar ya, tapi kita bisa dapat value besar dari buku tersebut, apalagi kalau kita mengaplikasikannya. Itu contoh price and value sih. Gitu. Menarik. Jadi Miss Amel ini ya menekankan pada proses pembelajarannya. Jadi tidak perlulah yang ngikuti boleh, mengikuti teknologi itu boleh, tapi tidak perlu kita setiap kali muncul barang baru terus kita belanja ya toh. Itu nanti menguntungkan marketplace. Ya, orang yang bikin YouTube review gadget aja, mereka nggak beli kok. Mereka juga pinjam ya. Iya, mereka juga nggak beli. Padahal itu pekerjaan mereka untuk mereview gadget gitu. Berarti kan pembelajarannya bisa dilakukan gitu sih sebenarnya. Kita juga bisa belajar dari mereka. Oh, ada yang sekarang namanya teknologi ini, teknologi itu, gitu sih menurutku. Menarik. Nah, Miss Amel ini kan termasuk salah satu dari sekian puluh orang yang saya temui yang up to date ya toh. Up to date secara teknologi itu up to date, secara penampilan juga up to date ya toh. Nah, menurut Miss Amel nih, gimana caranya Miss Amel mengatur teknologi bukan sebaliknya. Jadi Miss Amel ini gimana sih caranya mengatur teknologi yang Miss Amel miliki dan bukan sebaliknya? Kira-kira gimana? Sebenarnya pada saat kita sekarang ini lagi working from home, itu sebenarnya kita jadi satu, waktu yang kita spend untuk teknologi atau layar itu jadi meningkat drastis daripada sebelum-sebelumnya. Tapi nomor 2, saya juga punya kesempatan untuk melakukan hal-hal lain di luar teknologi gitu. Nah, kalau aku pribadi sih hal yang aku lakukan itu aku limit. Misalnya kalau aku mau tidur jam berapa, kalau bisa 30-40 menit sebelumnya aku udah away dari handphone gitu. Melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih personal, misalnya membaca buku atau berolahraga. Jadi itu buat aku source of happiness gitu ya. Buat saya orang tuh baru bisa kita ngomong sukses atau bahagia kalau dia itu bisa seluruh aspek dalam kehidupannya itu bisa berkembang dengan baik gitu ya. Jadi jangan sampai kita update teknologi, tahu tech savvy gitu ya, tapi kita kemudian sakit-sakitan gitu. Terus kemudian kayaknya tidurnya malam terus, udah kayak nggak punya kehidupan, nggak bahagia gitu ya. I'm not that kind of person. Jadi kita harus belajar, harus update dengan teknologi, tapi kita juga punya loh, hidup kita tuh nggak hanya satu aspek aja gitu. Hidup kita tuh nggak hanya juga ngomong soal kerjaan aja, hidup kita ngomong soal keluarga, soal spiritual life, soal emotional life gitu ya. Jadi banyak aspek. Nah itu kita juga mesti batasi semua pada kotak-kotaknya gitu ya. Jangan sampai, tadi sekali lagi, jangan sampai teknologi itu akhirnya menurunkan kualitas hidup kita. Contohnya kan sekarang banyak akhirnya penggunaan smartphone menurunkan kualitas tidur misalnya gitu. Karena akhirnya banyak yang handphonean sampai larut malam, malah akhirnya insomnia gitu. Kemudian jadi pusing lah, apalah ini. Itu menurunkan kualitas hidup menurut saya. Nah itu harus digaris yang tepat. Kalau udah mulai seperti itu berarti teknologi yang sudah mengendalikan kita, bukan kita lagi yang kontrol teknologi gitu. Jadi harus digaris sih menurutku penggunaan ini untuk kita juga punya high quality life. Berarti intinya adalah punya limit atau garis di mana kita menggunakan teknologi itu. Jadi jangan biarkan teknologi itu yang menguasai kita, tapi kita yang menguasai teknologi. Jadi kita yang mengatur jam berapa kita menggunakan laptop, jam berapa kita menggunakan handphone, seperti itu. Jadi tidak over limit ya toh. Jadi ada limitnya. Betul. Nah, kemudian nih Miss Amel ini kan dekat dengan teknologi. Nah, Miss Amel sendiri ini merasa bersyukur nggak sih sudah punya teknologi yang Miss Amel miliki saat ini, seperti WhatsApp mungkin, atau sosial media, atau Google, atau apa yang membantu kehidupan Miss Amel sendiri itu. Miss Amel merasa bersyukur nggak sih dengan apa yang Miss Amel miliki saat ini? Oke. Tentu saya merasa bersyukur sekali sih. Karena
bisa dibilang kalau teknologi ini dengan cara menggunakan yang tepat itu bisa membuat saya lebih efektif dalam bekerja. Kemudian saya juga bisa reach out teman-teman saya mungkin yang jauh gitu, tetap bisa punya fellowship dengan mereka, tetap bisa belajar bareng dengan orang-orang dengan media teknologi. Itu bisa membuat maksudnya itu benar-benar batas-batas jarak itu dan terkadang juga batas waktu itu menjadi lebih seamless gitu ya, lebih nggak kelihatan dengan bantuan teknologi, sehingga kita bisa dapat informasi. Kalau zaman dulu ya, waktu saya bikin skripsi itu harus datang ke kampus, ke library, buka buku satu-satu gitu ya, terus kemudian nyatet, kemudian kita mesti typing yang banyak, kemudian mesti ini, mesti itu. Tapi sekarang gitu ya, yang kita bisa lihat gak hanya library fisik yang ada di sekolah atau kampus kita gitu, kita punya library di depan kita gitu, via handphone, via laptop, kita punya akses kepada resources yang luar biasa bagus di seluruh dunia gitu. Dan gak hanya resources berupa buku atau berupa pengetahuan, bahkan akses berupa orang gitu ya. Jadi kita sekarang juga bisa connect dengan banyak hal gitu. Saya pagi tadi baru punya sesi parenting gitu ya dengan pembicara itu dari Australia gitu. Ya, beda sekitar 3 jam. Kalau bayangin tanpa teknologi bawa dia untuk ke Indonesia itu udah cost banget. Udah berapa juta ya kan? Udah berapa juta buat terbangin pembicara di Australia ke Indonesia, bisa 10-15 juta. Tapi saat ini dengan teknologi misalnya kita bisa bawa seorang speaker yang high quality untuk sharing di Indonesia dengan hampir tanpa biaya gitu, hampir tanpa biaya, mungkin hanya biaya listrik dan biaya wifi gitu. Yang dimana itu murah sekali untuk value, sekali lagi ya, untuk value yang didapatkan dari sumber tersebut kayak gitu sih. Jadi saya bersyukur dengan apa yang sekarang ada, dan saya harapkan kita juga melihatnya dengan kacamata yang positif untuk membangun kehidupan kita dan membangun kehidupan keluarga atau komunitas-komunitas di sekitar kita. Jadi menjadi pribadi yang lebih baik dengan adanya teknologi ini gitu sih. Mantap. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah Miss Amel ini bersyukur dengan teknologi yang dimiliki sekarang ya toh. Jadi Miss Amel ini bisa melakukan banyak kegiatan, banyak aktivitas dengan lebih mudah, lebih efektif dan efisien. Seperti itu ya. Nah, Miss Amel, menurut Miss Amel nih, apa pendapatnya Miss Amel antara teknologi, murid-murid, student, dan future, masa depan? Bagaimana sih pandangannya Miss Amel? Oke. Nggak bisa dipungkiri bahwa sekarang teknologi ini sudah menjadi bagian dari kehidupan gitu ya. Mungkin generasi kita saat ini itu pernah mencicip gitu ya, teknologi belum semasif sekarang gitu. Kita adalah generasi terakhir yang menikmati bukan smartphone gitu ya. Kita generasi pertama yang menikmati smartphone. Kita generasi terakhir yang menikmati handphone yang sebelumnya itu, yang sistem yang lama lah itu ya, Symbian lah, apa gitu ya. Monoponik lah, itu kita yang terakhir sih, kita generasi terakhir yang melihat dunia tanpa teknologi gitu ya, tanpa teknologi yang masif ya, maksudnya bukan berarti dulu nggak ada teknologi. Kita generasi terakhir yang menikmati dunia tanpa teknologi yang masif seperti hari-hari ini gitu. Dan kita juga mesti sadari murid-murid kita itu rata-rata semua lahir pada zaman di mana teknologi itu udah jadi bagian dari kehidupan gitu sih. Jadi kita memang tidak bisa lepaskan teknologi dengan kehidupan gitu, karena udah part of life gitu. Yang kita bisa lakukan adalah bagaimana kita mempersiapkan sekali lagi anak-anak atau murid-murid kita ini dengan cara berpikir yang tepat. Tadi ya seperti saya bilang, karena kembali semuanya itu tergantung dari bagaimana cara usernya sendiri memanfaatkan tools tersebut. Pengetahuan aja kalau dimanfaatkan oleh orang dengan motivasi yang salah bisa jadi salah gitu kan. Orang yang chemistry misalnya, atau physicians atau scientist, dia bisa aja pakai ilmunya untuk menemukan obat
penyembuh corona misalnya kayak gitu. Tapi ada juga yang bisa manfaatkan ilmunya itu untuk bikin senjata biologis misalnya gitu, atau menjadi teroris ya kan. Jadi pengetahuan itu bisa dimanfaatkan either untuk hal yang baik untuk komunitas atau kebalikannya bisa juga dimanfaatkan untuk menjadi sesuatu yang buruk gitu loh untuk komunitas. Dan kita mau nyiapin anak-anak gitu, bagaimana dia bisa pakai informasi, pengetahuan, skillnya mereka dan teknologi untuk kepentingan yang baik gitu, untuk menjadi sebuah dampak yang positif instead of negatif. Ya kita mesti lihat itu sebagai edukator nggak bisa dipisahkan lagi. Jadi kita nggak bisa ngomong nggak usah gitu, tapi kita bisa ajarkan caranya menggunakan yang tepat gitu ya, caranya menjadi digital citizens yang baik, caranya kita juga bisa ajarin, nggak bisa pokoknya kita menghalangi itu sudah nggak bisa sih. Yang kita bisa lakukan hanya memperlengkapi. Saya suka kata-katanya Pastor Jose Carroll yang dia bilang, kita sudah nggak bisa isolate, tapi kita harus insulate, kayak gitu. Jadi itu yang harus jadi cara kita ke depan. Dan karena para pendidik ini adalah generasi terakhir atau generasi pertama dari smartphone, maka kita nih biasanya yang lebih kecanduan kitanya. Karena pertama kali lihat gitu ya. Jadi kita yang merasakan, wah ini keren banget ya, kenapa zaman aku sekolah dulu nggak kayak gini gitu. Akhirnya kita yang jadi kecanduan biasanya. Nah kita sendiri yang mesti belajar dulu memanfaatkan teknologi dengan baik, punya mindset yang benar. Nah itu baru kita bisa ajarkan ke anak-anak gitu sih. Jadi intinya untuk para pendidik kita belajar dulu, ya toh. Nanti setelah kita paham, kita ngerti, ya toh, kita ajarkan sisi-sisi yang baik dari penggunaan teknologi. Jangan sebaliknya ya saudara-saudara ya. Jadi harus kita lihat sisi-sisi baiknya yang mana bisa kita ambil, kita ajarkan pada anak-anak. Dan tadi itu kita sudah tidak bisa isolate ya. Jadi kita harus insulate, memasukkan unsur-unsur teknologi tersebut kepada anak-anak untuk bisa digunakan di masa depan. Gitu ya Miss Amel ya. Yep. Nah, ini pertanyaan terakhir. Harapannya Miss Amel apa sih untuk teknologi ke depan? Apakah Miss Amel mengharapkan teknologi yang bisa transportasi digital ya atau langsung dari titik A ke titik B atau gimana? Yang dalam waktu dekat yang saya ingin lihat ada itu adalah bagaimana punya filter ini kayak Zoom meeting tanpa saya perlu make up, udah ada filternya ke make up gitu. Keren. Gitu ya. Jadi kalau meeting itu udah langsung ready gitu. Kayak virtual background nih, virtual makeup. Virtual makeup. Buat saya sih segala sesuatu yang mempercepat dan mempermurah dan mempersingkat itu pasti akan sangat helpful gitu, akan sangat membantu kita. Cuma harapan saya sih lebih kepada setiap kita yang mendengarkan ini, itu bagaimana sekali lagi kita punya pola berpikir yang benar dan sehat terhadap teknologi itu sih. Jadi teknologi aku udah nggak bisa bayangin akan keluar model seperti apa lagi gitu ya. Pasti complicated, sophisticated gitu ya. Pasti keren banget. Kayak tadi handphone aja kamera beranak dari 1 sampai 4 gitu. Gitu ya. Jadi kan zaman dulu kita harus punya berapa peralatan tuh untuk di dalam satu smartphone ya kan. Tapi sekarang semua udah bisa dilakukan oleh satu device. Itu kan sudah integrate banyak fungsi, banyak fitur. Ke depan pasti akan juga banyak hal-hal yang seperti itu gitu. Dan mungkin akan sangat keren banget gitu. Tapi tadi ya bukan berarti kita tertarik dengan kecanggihannya, kemudian kita melupakan kualitas kehidupan kita sendiri sebagai manusia gitu, melupakan kemudian relasi dengan orang lain, melupakan misalnya ibadah yang baik, misalnya melupakan hal-hal tersebut. Jadi kita mesti menjadi pengguna teknologi dengan mindset yang baik dan untuk tujuan yang baik juga gitu, mau seperti apapun teknologi yang akan kita miliki di masa depan gitu sih. Harapanku paling besar sih sebenarnya buat Indonesia gitu ya, karena Indonesia ini kan
consumer banget gitu, pakai banyak banget internet gitu. Tapi kita masih belum melihat sebuah karya nyata dari penggunaan ini gitu. Kebanyakan penggunaannya tadi sekali lagi lebih untuk konsumtif, untuk sosial media, untuk lain-lain. Harapannya kita bisa pakai ini untuk sesuatu yang lebih kreatif dan produktif gitu sih. Betul. Menarik. Jadi Miss Amel ini menekankan pada penggunaannya yang tepat ya, penggunaan yang tepat. Jadi dan produktif tentunya ya. Jadi nggak cuma konsumtif ya toh. Jadi saudara-saudara yang mendengarkan ini, Anda jangan malas-malasan di rumah. Produktif Anda ya. Oke. Nah, ini Miss Amel ini educator yang luar biasa. Miss Amel ini ya apa namanya? Sekarang aktif di mana? Update ya Miss ya. Coba diceritakan. Upgrade. Coba diceritakan. Update teknologi. Nah, sebenarnya saya memang punya sebuah passion yang besar terhadap soft skill dan life skill orang kita gitu. Karena tadi sekali lagi saya memang passionnya di edukasi, dan tapi kebanyakan edukasi formal kita itu lebih banyak mengisi kita secara akademis gitu ya, atau secara informatif. Sementara kita punya sisi lain yang sebenarnya jauh lebih besar peranannya dalam kehidupan, juga besar peranannya dalam membuat kita menggunakan informasi tersebut gitu. Contoh kayak yang kita bahas hari ini tadi, selain ngomong soal teknologinya sendiri, saya sering sekali menekankan betapa pentingnya usernya gitu ya. Nah, itu ngomong soal soft skill, itu ngomong soal life skill. Jadi saya punya satu training center, Upgrade Learning Center namanya, yang secara khusus untuk kita membahas skill-skill yang mungkin jarang dikembangkan di dalam institusi pendidikan formal gitu ya, seperti kemampuan berkomunikasi, seperti kemampuan untuk manage kerjaan, kemampuan untuk kita memanage relasi dengan orang lain, kayak gitu-gitu adalah hal-hal yang kita jarang pelajari secara khusus atau secara sengaja di dalam institusi pendidikan formal. Oleh karena itu, saya bikin Upgrade Learning Center ini, kita banyak lakukan workshop. Sekarang kita lakukannya lebih ke online workshop. Tadi pagi kita baru punya event parenting talk. Parenting, edukasi, soft skill itu yang jadi warnanya Upgrade. Nama Upgrade sendiri sebenarnya juga asalnya dari itu sih, dari kita kalau punya device gitu ya. Pertanyaannya Mr. Henry, kapan kita harus upgrade gitu. Nah, jadi masalahnya kalau kita tidak upgrade gitu ya, kalau kita tidak lakukan pengupgradean diri kita sendiri, kita akhirnya ketinggalan dalam hal kita jadi ketinggalan zaman, nggak bisa berfungsi dengan maksimal, karena banyak orang yang berpikir kalau kita udah lulus kuliah, maka proses belajar itu selesai gitu. Itu salah gitu ya, itu salah banget. Jadi proses belajar tuh harus terus-menerus kita lakukan. Sama, kita sendiri juga. Ada nggak pendengar-pendengar di sini yang masih menggunakan handphone Nokia 8250? Ada nggak ya? Kayaknya udah nggak ada gitu ya, atau jarang banget. Mungkin 1 di antara 1 juta atau 1 di antara 10 juta yang masih pakai. Kenapa? Karena udah nggak up to date, nggak bisa untuk mengerjakan tugas-tugas masa kini, intinya kayak gitu. Sama dengan kita juga, pekerjaan kita itu akan terus meningkat. Teman-teman, saya mau kasih tahu ke depan, itu setiap orang harus multitask. Tiap orang harus multitask. Satu orang harus bisa lakukan banyak hal. Nggak bisa kita ngomong, partku hanya kerjakan A, aku nggak bisa kerjakan B. Itu jawaban seperti itu udah nggak ada lagi. Karena sekarang sistem udah banyak bantu kita. Gitu ya. Ke depan itu role makin multitask kayak gitu. Terus kemudian problem solving itu udah makin kompleks ke depan. Nggak bisa pakai cara-cara problem solving zaman dulu yang udah dilakukan oleh mungkin sistem dan komputer gitu. Kita problem solving makin kompleks. Kemudian people skill juga makin kompleks gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu yang kita lihat adalah skill-skill yang tidak akan kadaluarsa. Problem solving skill, people skill itu skill-skill yang nggak akan kadaluarsa, dan makanya kita terus ingin teman-teman ini upgrade di area-area itu gitu. Wow. Itu sih idenya. Jadi nggak cuma ini ya, tidak cuma device kita yang upgrade, tetapi juga skill-skill Anda juga harus di-upgrade gitu ya, Miss ya. Oke, nanti ini ya, jangan lupa like, subscribe, and share this video. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Thank you Mr. Henry buat waktunya.